Ahem. Keliling dunia yuk. Hayu. Timur, Tenggara, Latin, Barat, Daya, Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut. Kayak ada yang aneh. Coba kita nyanyi lagi, Net. Hah? Oh. Timur, Tenggara, Latin, Barat, Daya, Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut. Bentar. Kok gue masih ngerasa aneh ya sama lagunya? Lo kenapa sih, Min? Coba kita nyanyi sekali lagi. Timur, Tenggara, Latin. Nah, ini yang aneh. Nang da arewa. Kok lo bilangnya Latin, bukan Selatan? Semua ini karena Amerika, Min. Hah? Iya, Min. Kan Amerika Selatan itu Amerika Latin. Ya nggak apa-apa dong, gue ganti lirik lagunya dari Selatan jadi Latin. Buju buset, seenak jidat lo aja, Net. Gini nih, mending kita bahas soal istilah Amerika Latin ini. Lumayan kan satu video? Apakah memang Amerika Latin dengan Amerika Selatan itu sama atau tidak? Hola amigos. Seperti yang kita ketahui, benua Amerika pada literatur di beberapa negara dibagi menjadi dua, yakni benua Amerika Utara dan juga benua Amerika Selatan. Di benua Amerika Utara terbagi lagi menjadi wilayah Amerika Utara, wilayah Karibia, dan wilayah Amerika Tengah. Di benua Amerika Utara terdapat 23 negara berdaulat dan juga beberapa wilayah otonom. Sedangkan Amerika Selatan, ya cuma Amerika Selatan, dengan terdapat 12 negara berdaulat dan juga beberapa wilayah otonom. Di wilayah Amerika Utara ada Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Bermuda, Greenland, Saint Pierre de Miquelon. Di wilayah Karibia ada Antigua dan Barbuda, Bahama, Barbados, Kuba, Dominika, Republik Dominika, Grenada, Haiti, Jamaika, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Trinidad dan Tobago, Anguilla, Aruba, Bonaire, Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, Curaçao, Guadeloupe, Martinique, Montserrat, Puerto Rico, Sabah, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Eustatius, Saint Martin, Kepulauan Turks dan Caicos, serta Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Di wilayah Amerika Tengah ada Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan Panama. Sementara di Amerika Selatan ada Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ekuador, Guyana, Kolombia, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, Kepulauan Falkland, dan Guyana, Prancis. Oke, kita udah tahu nama-nama negara beserta wilayah otonom di benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sekarang mari kita bahas apa itu Latin. Kalau ngomongin istilah Latin, pasti yang kepikiran kalau nggak bahasa Latin, ya Amerika Latin, atau seringkali Latin dianggap serupa dengan Spanyol. Terlebih dahulu, kita bahas apa itu bahasa Latin. Bahasa Latin merupakan salah satu dari bahasa kuno di semenanjung Italia. Pada mulanya, bahasa Latin dipertuturkan oleh bangsa Latin di wilayah Latium, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Lazio. Bahasa Latin juga merupakan turunan dari bahasa Proto-Indo-Eropa Purba. Melalui power dari Republik Romawi, bahasa Latin kemudian menjadi bahasa yang dominan di wilayah Italia dan bahkan di seluruh Kekaisaran Romawi. Bahkan setelah jatuhnya Kekaisaran Roma, bahasa Latin tetap menjadi bahasa umum dalam komunikasi internasional, dunia ilmu pengetahuan, para akademisi di Eropa hingga ke abad 18. Makanya kalau kita belajar soal tanaman sama hewan, pasti ada nama latinnya kan? Kayak misalnya padi. Nama latinnya Oryza sativa, jagung, zimais, singa, Panthera leo, serigala, Canis lupus. Nah, kalau kalian yang lagi belajar bahasa seperti bahasa Spanyol, pasti nggak asing sama jenis kata kerja maskulin dan feminin. Bahasa Latin juga sama. Bahasa Latin memiliki 3 macam gender kata. Bahasa Latin juga memiliki 6 atau 7 case kata benda yang terdiri dari nominatif, akusatif, genitif, datif, ablatif, vokatif, dan vestigial lokatif. 5 declination, 4 conjugatio, 6 tenses, 3 jenis kata orang, 3 jenis moods, kalimat pasif dan aktif, serta angka tunggal dan jamak.
Buset, dulu pas SD nilai tenses gue anjlok semua cuy. Sekarang kita bahas tenses pula. Alfabet dalam bahasa Latin merupakan turunan dari huruf Etruskan dan Yunani. Oke, sampai sini jelas kalau bahasa Latin sebenarnya lebih mengacu pada rumpun bahasa Italia ketimbang Spanyol. Selama ini kita pasti mengira bahasa Latin ya bahasa Spanyol. Kenapa Latin dikaitkan juga dengan Spanyol? Well, sederhananya, Spanyol, Portugal, Republik Kelima Prancis, dan Republik Italia termasuk dalam Eropa Latin di Eropa. Tadi Mimin bilang Latin lebih mengarah ke Italia, terus sekarang bilang bahasa Spanyol juga termasuk bahasa Latin. Kok bisa gitu sih, Min? Makanya, nah sekarang kita bahas. Min, kalau mau bahas soal bahasa Latin, saran gue mending bikin video pembahasan yang lain deh. Kan di video ini kita mau fokus ke persamaan Amerika Selatan dengan Amerika Latin. Iya juga ya. Muchas gracias, Mr. Planet. Ya, mungkin kita bahas lain kali soal dunia perlatinan ini ya, amigos. Sekarang kita bahas istilah Amerika Latin. Sebelumnya Mimin juga sempat menyinggung soal wilayah Spanyol, Portugis yang termasuk juga sebagai Latin. Nah, jadi istilah Amerika Latin sebenarnya merujuk juga ke negara-negara di benua Amerika yang menggunakan bahasa Spanyol, Portugis, ataupun Prancis. Pada mulanya, istilah Amerika Latin adalah istilah geopolitik yang diciptakan sama Kaisar Napoleon Bonaparte dari Prancis. Dia menyebutkan Amerika Latine dan Indochine sebagai tujuan ekspansi Prancis selama masa pemerintahannya. Awalnya istilah Amerika Latin yang digunakan Napoleon untuk membantunya mengklaim wilayah di Amerika sebagai bagian dari Prancis. Namun kemudian, istilah tersebut digunakan untuk menyebut wilayah di benua Amerika di mana para penduduknya berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa Roman asal Spanyol, Prancis, dan Portugal. Selain sebagai istilah politik dari Napoleon, Amerika Latin juga dipakai oleh Michel Chevalier di tahun 1836 dengan tulisan bertajuk Lettres sur Amérique du Nord. Sekarang kita udah lebih tahu soal Amerika Latin, yang merupakan istilah yang merujuk ke negara-negara dengan penduduknya adalah penutur bahasa Spanyol, Prancis, dan Portugis. Coba kita cek negara-negara di luar benua Amerika Selatan yang menggunakan bahasa Spanyol. Di Amerika Utara, ada Meksiko yang menggunakan bahasa Spanyol, dan juga Saint Pierre de Miquelon dengan bahasa Prancis. Di wilayah Karibia, ada Kuba dan Republik Dominika yang menggunakan bahasa Spanyol. Selain itu, ada juga beberapa dependensi seperti Guadeloupe, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, dan Puerto Rico. Di Amerika Tengah, ada Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, dan Panama yang semuanya menggunakan bahasa Spanyol. Kasian Belize kagak ikut circle perlatinan. Yap, karena bahasa resmi di Belize ialah bahasa Inggris. Jadi, kenapa sampai banyak dari kita yang mengatakan Amerika Selatan sama dengan Amerika Latin atau sebaliknya? Kalau menurut Mimin pribadi, tentu saja karena semua negara-negara di Amerika Selatan menggunakan bahasa Spanyol dan Portugis, yang notabene Spanyol dan Portugis termasuk dalam negara Latin di Eropa. Atau, bisa jadi ini karena pengaruh kehadiran telenovela yang notabene menggunakan bahasa Spanyol dan asalnya dari Amerika Selatan. Alasan lain ialah soal budaya di Amerika Selatan yang kental dengan budaya Latin asal Spanyol dan Portugis. Jadi kesimpulannya amigos, terminologi Amerika Selatan merujuk pada wilayah secara geografis, sedangkan Amerika Latin merujuk pada negara-negara di benua Amerika yang menggunakan bahasa Spanyol, Portugis maupun Prancis, serta merujuk pada negara-negara di Amerika yang pernah dikuasai oleh Napoleon Bonaparte. Jadi tidak peduli apakah negara itu di Amerika Tengah ataupun di wilayah Karibia, jika menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, maka termasuk Amerika Latin. Min, tadi gegara lo sempet ngomongin soal telenovela, gue jadi pengen nostalgia nonton Esmeralda. Di soal nostalgia, lo sama gue aja belum lahir. Cuba